Masih di dalam bab Qismul Awwal bil Ta'at, yakni masih dalam pembahasan adab menuju ke masjid. Di antaranya ini ceritanya adalah kita sudah berada di dalam masjid, dan pada pembahasan sebelumnya kita membahas bagaimana adab ketika kita mendengar adzan. Adab ketika kita mendengar adzan. Ketika kita mendengarkan adzan, maka hentikan semua apa yang sedang kita lakukan dan fokus untuk menjawab adzan. Ya. Bahkan meskipun kita sedang membaca Al-Quran, Al-Quran pasti lebih afdal daripada adzan, karena Al-Quran adalah firman Allah. Tetapi di saat dikumandangkan adzan, yang lebih utama adalah menjawab adzan daripada baca Quran. Kemudian sekarang fa idza faragta min jawabil muadzin, apabila engkau telah selesai dari menjawab adzan, ya, selesai dari jawab adzan, maka faqul, selesai jawab adzan, faqul Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la. Ya, apabila kita selesai jawab adzan, maka baca doa setelah adzan. Doa setelah adzan. Apa doanya? Doanya ini, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatal rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ini doa jawab, doa setelah selesai adzan, doa habis adzan, ya. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku sungguh memohon kepadamu, inda huduri salatika, ketika hadir salatmu, wa aswati du'atika, dan ketika datangnya suara-suara orang yang berdoa kepadamu, wa idbari lailika, dan di saat hilangnya waktu malammu, wa iqbali naharika, dan di saat datangnya waktu siangmu, antu'tiya, aku memohon kepadamu agar engkau memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, wasilah, wal fadilah, dan keutamaan, wad darajatar rafi'ah, dan kedudukan yang tinggi, wa ba'athul maqamal mahmud, dan utuslah kepadanya di maqam yang terpuji, alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan kepadanya, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji, ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling penyayang dari semua penyayang. Ini doa setelah adzan, khusus setelah adzan subuh. Doa khusus setelah adzan subuh. Adapun doa-doa setelah adzan selain daripada adzan subuh, maka itu adalah doa yang masyhur yang biasa kita baca. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa di selain adzan subuh. Kalau doa setelah adzan subuh khusus, ini doa, ya, ini doa khusus setelah adzan subuh. Ya, dihafalkan ini amalan bagus, ya.
Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, inda huduri salatika, ketika hadirnya waktu salatmu, wa aswati du'atika, dan ketika di saat suara-suara bermunculan daripada orang-orang yang berdoa kepadamu. Ya. Wa idbari lailika wa iqbali naharika, dan di waktu hilangnya waktu malammu dan di waktu datangnya waktu siangmu, antu'tiya Muhammadanil wasilah, agar engkau memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu penghubung artinya. Kalau arti penghubung, makna wasilah ini adalah ad-manzilatal aliyah, kedudukan yang tinggi. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau memberikan kepada Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi. Ya. Fil jannah, di surga. Allati la tanbaghi illa lahu sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon kepadamu agar engkau memberikan kepada Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi di surga. Itu wasilah namanya. Wasilah itu kedudukan yang tinggi di surga yang tidak ada yang layak untuk itu kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, kedudukan itu namanya al-wasilah. Wal fadilah, dan engkau berikan, agar engkau berikan kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah. Apa fadilah? Fadilah itu juga adalah kedudukan yang tinggi. Kayak kedudukan tambahan. Kedudukan tambahan di atas semua makhluk. Ya, derajat atau martabah, kedudukan tambahan, kedudukan yang lebih dari semua makhluk yang ada. Itu makna fadilah. Fadilah artinya keutamaan. Aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau berikan, datangkan kepada Nabi Muhammad wasilah, kedudukan yang tinggi di surga yang tidak ada yang layak itu kecuali hanya untuk Nabi Muhammad. Dan fadilah, fadilah itu kedudukan yang lebih dari semua makhluk yang ada. Itu makna fadilah. Kenapa kita berdoa semacam itu untuk Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad memang diberikan itu? Ya. Makanya di akhir, innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji, karena Allah memang akan memberikan itu kepada Nabi Muhammad. Lalu ngapa kita mendoakan Nabi Muhammad? Bukannya justru kita yang lebih butuh doa? Itu ungkapan cinta. Ya. Inti kalau sayang sama orang, inti pasti doakan yang bagus-bagus untuk orang itu. Meskipun sebenarnya orang itu jauh lebih baik dari inti. Ya. Karena ungkapan sayang dan cinta inti kepada orang tersebut, maka inti mendoakan dia. Nah, ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita memohon kepada Nabi Muhammad, kepada Allah agar Allah berikan hal-hal yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang tinggi-tinggi untuk Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk ungkapan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Derajat rafi'ah, dan derajat yang tinggi. Wa ba'athul maqamal mahmud, dan utuslah beliau sallallahu alaihi wasallam di maqam al-mahmud, maqam yang terpuji. Maqam yang terpuji. Maknanya di sini adalah ini sebagaimana dalam firman Allah tabarak wa ta'ala, asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang bahwasanya Allah Maha berkah dan memberikan berkah, Maha tinggi. Semoga Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu, dalam Quran disebutkan maqam mahmuda, maqam yang terpuji. Maqam yang terpuji. Maqam yang terpuji. Karena di akhirat, kenapa itu disebut maqam mahmud? Maqam mahmud. Maqam yang terpuji, maqamun mahmuda, maqamul mahmud. Maqam yang terpuji itu maqam khusus Nabi Muhammad SAW. Di mana di situ Nabi Muhammad di satu-satunya orang yang memberikan, yang bisa memberikan dengan izin Allah, yang diberikan izin oleh Allah, bisa memberikan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat terbesar. Maqam itu, kedudukan itu hanya ada pada diri Nabi Muhammad. Namanya maqamul mahmud, yaitu di saat di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua orang manusia kumpul dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nabi Adam
Semua di zaman tersebut sampai hari kiamat semua orang kumpul di padang mahsyar. Bayangkan berapa miliar orang di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala di waktu itu dalam keadaan murka, marah, yang mana tidak pernah Allah marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan marah lagi setelah itu. Murka terbesar. Sehingga bahkan orang yang merasa dirinya punya dosa dan salah kepada Allah, saking malunya, seakan-akan daging dan kulit yang ada di wajahnya seakan mau terkelupas, saking malunya, seakan mau meleleh daging yang ada di wajah, saking merasa takut karena punya dosa sama Allah. Nah, di waktu seperti itu didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk dicueki sama Allah. Termasuk malaikat, tidak ada yang berani menghadap Allah. Tidak ada yang berani ngomong sama Allah. Tidak ada yang berani. Karena Allah murka saat itu. Dalam riwayat dikatakan Allah melakukan atau mencuekkan, mendiamkan semua makhluk itu sampai 40 tahun lamanya. Dan di waktu tersebut orang kebingungan. Ini 40 tahun dicuekin, nggak diurus. Malaikat juga tidak berani melakukan apa-apa. Ini sudah ditelantarkan saja di padang mahsyar. Bingung orang. Sehingga semua manusia pada saat itu kebingungan, dan tiba-tiba ada suara yang terdengar, ayo udah, daripada kita susah terlantar kayak gini, ayo coba kita cari kakek moyang kita semua, nenek moyang kita semua, yaitu Nabi Adam. Bahwa Abul Bashar, karena dia adalah nenek moyang kita semua, ayo kita datangi Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam. Ditelantarin dalam keadaan tidak ada sehelai pakaian, dan panas terik matahari bagaikan sejengkal di atas kepala. Lalu dalam keadaan itu semua orang cari Nabi Adam. Sampai kepada Nabi Adam, entah itu berapa lama waktunya, sampai kepada Nabi Adam semua minta tolong kepada Nabi Adam, ya Adam anta Abul Bashar, wahai Adam engkau adalah nenek moyang kami, bantu kami untuk apa? Untuk ngadep sama Allah, untuk ngadep sama Allah. Itu saking gak enaknya dicuekin, itu sampai-sampai ini orang-orang yang ahli maksiat mengatakan, ya sudahlah kalau mau masuk neraka masuklah sekalian, daripada didiam aja ini. Dicuek itu kan tidak enak. Akhirnya mereka semua, kita termasuk diantaranya di situ, kita ada di situ, minta tolong sama Nabi Adam. Nabi Adam bilang, al-yawm nafsi nafsi, hari ini masing-masing, kata Nabi Adam, masing-masing hari ini aku pun punya salah sama Allah karena makan buah khuldi, ngerasa malu dan takut untuk menghadap kepada Allah. Hari ini masing-masing aku tidak bisa bantu kalian, aku pun punya urusan. Maka terdengar pula suara saat itu mengatakan, ya sudah, ayo kita sekarang cari Nabi Nuh. Karena ini zaman pernah terjadi bandang besar yang menghabiskan banyak makhluk, dan satu-satunya yang selamat adalah orang yang naik ke atas kapalnya Nabi Nuh. Yang selamat hanya mereka yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Yang tidak naik kapal tersebut selesai, walaupun naik ke atas gunung yang tinggi, termasuk Kan'an anaknya Nabi Nuh, tidak selamat. Maka dianggap karena bahtera Nabi Nuh pernah menyelamatkan umat manusia dan bahkan makhluk hewan binatang semua, akhirnya ada suara mengatakan, ayo sekarang kita cari Nabi Nuh. Maka berbondong-bondong semua termasuk kita mencari Nabi Nuh. Wallahu a'lam berapa jarak antara dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, berapa jauh, dan di barisan kemana, dan keberapa kita di saat itu tuh, itu pertanyaan besar untuk kita jawab harusnya. Singkat cerita, sampai kepada Nabi Nuh, semua minta tolong, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, engkau pahlawan besar, engkau penyelamat orang banyak, bahkan makhluk-makhluk yang lain.
Maka bantulah kami saat ini untuk menghadap kepada Allah, minta tolong. Kau ngadap Allah, biar semua diurus. Kata Nabi Nuh, al-yawm nafsi nafsi, hari ini masing-masing, kata Nabi Nuh. Aku pun tidak bisa bantu kalian. Aku pun punya rasa salah sama Allah, malu dan takut untuk menghadap kepada Allah. Karena pernah memaksa agar anaknya Kan'an diselamatkan sama Allah. Ya Rabb, inna bani min ahli. Ya Allah, anakku itu keluargaku, ya Allah, tolong selamatkan. Padahal Kan'an tidak mau naik ke atas kapal. Tapi Nabi Nuh minta diselamatkan Kan'an. Merasa punya salah, tidak berani. Maka semua saat itu pun kebingungan. Terus macam mana kita ini? Apa yang mesti kita lakukan? Terdengar suara, ayo kita cari Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, banyak keturunannya jadi nabi. Ya. Maka berbondong-bondong termasuk kita semua mencari Nabi Ibrahim. Di saat itu pun Nabi Ibrahim tidak bisa bantu dan mengatakan al-yawm nafsi nafsi, hari ini masing-masing, aku pun malu, merasa punya salah dan takut untuk menghadap Allah. Singkat ceritanya, terdengar lagi, ayo kita cari Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu hero. Nabi Musa ini pahlawan besar. Tapi Nabi Musa pun memberikan jawaban yang sama, al-yawm nafsi nafsi, hari ini masing-masing, aku pun punya salah. Aku merasa takut dan malu untuk menghadap Allah. Semua orang takut tadi. Tidak ada yang berani. Sampai ada terdengar suara mengatakan, ayo kita cari Nabi Isa. Cari Nabi Isa. Nabi Isa juga penyelamat di masanya. Tapi di hari itu pun Nabi Isa pun tidak berani dan malu serta takut untuk menghadap Allah. Sampai terdengar, bahkan riwayat mengatakan, Nabi Isa yang mengatakan, coba kalian temui Muhammad SAW. Cari Nabi Muhammad. Maka semua orang termasuk kita cari Nabi Muhammad. Walaupun kita tahu cerita ini, ujung-ujungnya ke Nabi Muhammad, tapi kepanikan dan keadaan di saat itu akan membuat kita blank. Orang kalau udah panik, logika pun tidak main. Nalar pun salah. Orang panik nih, kebakaran. Pikirnya anaknya yang dimelihatin guling. Orang kalau panik, nalar tidak normal. Keadaan genting dan begitu mengkhawatirkan dan menakutkan di masa itu betul-betul membuat kita blank, walaupun kita tahu cerita ini. Orang kan kalau sudah tidak tahu lagi harus minta tolong, orang saking kalau misalkan tenggelam dan tidak bisa berenang atau bisa berenang kalam kakinya, jerami sekalipun akan diraih. Saking butuhnya pertolongan dan sekecil apapun bentuk penyelamatan akan diusahakan untuk dicari dan digapai. Sampailah singkat cerita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan besarnya, di mana barisan mana kita ada saat itu? Dekat atau jauh sangat jauh sekali. Tergantung dari sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian ketika sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengatakan, analah. Aku akan menolong, aku akan membantu. Semuanya takut, tidak ada yang berani menghadap Allah. Tapi Nabi Muhammad ketika diminta pertolongan dan bantuan, Nabi Muhammad mengatakan, analah. Aku akan bantu dan aku akan tolong. Singkat ceritanya, Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah. Sujud dengan 4 kali sujud. Sujud 4 kali sujud. 4 kali Nabi Muhammad sujud. Sujud, bangun, sujud, bangun, sujud. Dan di semua sujud itu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah.
Yang saat itu Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabat, aku pun tidak tahu pujian apa yang aku lontarkan kelak nanti di hadapan Allah. Karena itu ilham langsung dari Allah nanti, wahyu langsung. Dengan 4 kali sujud itu Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta. Wahai Muhammad, isfa' tusyaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah maka kau akan diberi. Mohonlah pertolongan maka kau diizinkan untuk memberikan pertolongan. Apa yang diminta Nabi Muhammad? Bukan pribadinya, bukan hanya keluarganya, bukan hanya umatnya, tapi semua makhluk yang ada di pada mahsyar, bahkan non mukmin sekalipun, yang mukmin, yang kafir sekalipun, semuanya, ya Allah, ini makhluk semua minta diurus. Mereka takut akan murkamu. Di situ semua orang selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, dicueki sama Allah. Jadi syafaat ummah, syafaat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan kafir sekalipun, hewan, binatang, semua itu dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada punya maqam itu namanya maqamul mahmud. Itulah namanya maqamul mahmud. Kemudian ya, baca doa itu tadi, wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ini tambahan. Ya arhamar rahimin tambahan. Makanya kadang kalau kita baca Allah marba hadhihi da'wati tamma, kadang enggak pakai ya arhamar rahimin, innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin tambahan, enggak ada dalam aslinya. Kemudian fa idza sami'tal adzan wa anta fis shalah fatammimis shalah. Maka apabila engkau telah mendengar azan, kau mendengar azan sedangkan dirimu sedang berada dalam salat, fatammimis shalah, maka sempurnakan salat. Jangan jawab azan dalam salat, makruh. Kemarin kita sudah bahas. Ya. Kalau kita lagi salat dengar azan, ya nanti sempurnakan salat, selesai salam, kemudian summa tadarakil jawaba ba'da salami ala wajhih. Susulkan jawab azan setelah salam dari salat. Habis salam dari salat, susulkan jawaban azan seperti inti azan. Tapi tidak perlu pakai nada. Ya. Susulkan jawab azannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ij'alni minal muflihin. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alni minal muflihin. Kalau subuh, ya, kan ada as-salatu khairum minan naum, ya. Shadaqta wa barakta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Sadaqta wa barakta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, begitu cara jawab azan. Kalau inti dalam salat, selesaikan salat, habis salam baru inti jawab azan. Susulkan. Kemudian fa idza ahramal imamu bil fardhi fala tashtagil illa bil iqtida. Maka apabila imam telah takbiratul ihram untuk melakukan salat fardu, fala tashtagil, maka jangan kau sibuk illa bil iqtida, kecuali untuk mengikuti imam. Wasallil fardha kama sayutla 'alaika fi kaifiyatis salati wa adabiha, dan salatlah fardu bersama imam sebagaimana nanti akan datang penjelasan tentang cara salat dan adab-adabnya, nanti ada babnya. Ya. Kalau imam sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, enti jangan sibuk yang lain. Jangan sibuk apapun.
kecuali hanya untuk ngikutin imam. Allahu Akbar, tidak usah noleh kanan, tidak usah noleh kiri, tidak usah sih soft segala macam itu sebelum imam takbiratul ihram itu sudah harus lakukan. Ya. Kalau imam sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka yang perlu ente lakukan adalah fokus untuk ngikut takbiratul ihram juga, susul setelah takbiratul ihramnya imam. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan inna likulli syai'in safwa wa safwatus salah at-takbiratul ula ma'al imam. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan segala sesuatu, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada intisarinya, ada intinya. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada intisarinya. Dan intisari salat adalah mendapat takbiratul ihram bersama imam. Siapa orang salat berjamaah, dalam riwayat lain, siapa orang yang salat berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa terlepas takbiratul ihram bersama imam. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. 40 hari berturut-turut tidak lepas takbiratul ihram dari imam, takbiratul ihram pertama, maka baginya dua kebebasan. Satu, bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, yang kedua bebas dari sifat-sifat munafik. Orang yang 40 hari sholat berjamaah tidak lepas, tidak luput takbiratul ihram bersama imam, maka ada dua kebebasan untuknya. Satu, bebas dari api neraka. Dua, bebas dari sifat-sifat munafik. Orang macam ini tidak akan munafik. Oh, ini jaminan besar. Ya. Ente kalau dijamin bebas dari api neraka, Masya Allah. Wah, lama berarti Ustaz, tinggal salat berjamaah 40 hari, bebas dari api neraka, pasti bebas nak melakukan apa, be? Kalau ente terpikir untuk melakukan apa, be, coba ente tes. Orang yang salat 40 hari, tidak lepas takbiratul ihram bersama imam, tidak terpikir dia. Tidak mau dia, tidak terpikir, tidak terlintas dia untuk sudah foya-foya sama maksiat, lah bebas juga dari api neraka. Justru yang punya pemikiran itu orang yang tidak ngamalkan. Orang yang ngamalkan tidak terlintas dia pengen macam itu. Ngapa? Karena nikmat yang Allah berikan dengan ibadah yang dia lakukan membuat dia bertambah dalam hatinya iman, nyaman dengan keimanan, sehingga hasil orang yang kalau sudah ngerasakan enaknya ibadah, enaknya iman, manisnya iman, maka dia akan habbaba ilaikumul iman wa karraha alaikumul isyan. Orang kalau sudah ngerasakan enaknya iman akan semakin suka sama perbuatan taat, semakin tidak suka sama perbuatan maksiat. Itu begitu otomatis. Jadi kalau terlintas, justru yang tidak ngamalkan malah terlintas macam-macam tuh. Ya. Tapi yang ngamalkan justru tidak pengen melakukan. Makanya pengen tahu, ya amalkan. Nak buktikan, nak membuktikan itu, amalkan ya. 40 hari tanpa terlepas takbiratul ihram bersama imam. Setiap segala sesuatu ada intisarinya. Intisari sholat adalah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Intisari sholat, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Inti kalau imam sudah Allahu Akbar, jangan sibuk hal lain kecuali hal yang berkaitan dengan sholat. Hal yang berkaitan dengan sholat. Inti belum pakai siwak, ada kaitan sholat, siwak dengan sholat, mau pakai siwak dulu boleh ya. Tapi kadang-kadang syaitan mainin kita supaya kita sibuk terlalu lama jarak antara takbiratul ihram imam dengan takbiratul ihram kita.
Sibuk apa? Benerin kain, benerin peci, benerin macam. Ada kaitan dengan sholat. Cuman dibikin sibuk dengan itu sehingga fasal jarak antara takbiratul ihram imam dengan takbiratul ihram itu terlalu jauh. Nah kalau begitu, kalau tidak ada kaitannya dengan sholat, sibuk dengan hal yang tidak ada kaitan dengan sholat sehingga kita tertinggal terjadinya jarak antara takbiratul ihram imam dengan kita, maka kita kehilangan intisari sholat. Intisari sholat, imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ. Ya. Wa idza faragta, maka apabila kau telah selesai daripada sholat fardu, sholat subuh nih ceritanya. Kalau kau sudah selesai daripada sholat fardu, maka faqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Maka ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya, ini ajaran Imam Ghazali. Habis selesai salat, salawat. Kemudian ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah ahlun ni'ami wal fadli wath thana'il hasan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu kita baca selepas sholat. Sunnah itu dalam sholat banyak. Ya, nanti akan ada babnya. Apa namanya? Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah setelah sholat. Di antara sunnah setelah sholat adalah doa-doa dan zikir-zikir. Ya, pertama, kalau ente habis selesai sholat, ya, ada sunnahnya kalau di dalam kitab Taqrirat ya disebut di sini ada 15 diantaranya. Banyak, tapi diantaranya 15. Pertama, ketika ente salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ucap astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai salam, ucap astagfirullah 3 kali. Mohon ampun sama Allah kalau dalam sholat kita kurang khusyuk, ya, kurang teliti, ada yang salah yang kita tidak sadari, kita minta ampun sama Allah. Jadi habis salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Termasuk sunnah adalah mengusap dahi, ya, mengusap dahi dengan tangan kanan. Wa mashu jabhati wa wajhi, mengusap dahi dan wajah. 1 tangan saja. 1 kali boleh, 3 kali boleh. 1 kali cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sunnah. Walaupun banyak beda pendapat ya. Ada yang mengatakan itu kan sunnahnya kalau zaman dulu orang sholat masjidnya kan tanah, sehingga apa namanya itu untuk menghilangkan debu, ya. Tapi kalau itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu jadi kita mau ikutin tidak jadi masalah, ya. Ada satu orang habaib di antara habaib yang saleh itu tidak mau makan semangka. Dia tahu Nabi Muhammad pernah makan semangka,
buah semangko tuh. Apa yang sering sebut buah surga. Nabi Muhammad makan semangko pernah. Cuman ini Habib tidak mau makan semangko karena tidak tahu cara Nabi Muhammad makannya. Sehingga tidak mau melakukan hal yang caranya tidak begitu dari Nabi Muhammad. Apa dibelah 6, apa dibelah cak mano. Nah itu cara Nabi Muhammad makan semangko yang tidak dia tahu. Kalau yang lain-lain kan banyak riwayat. Seperti kalau makan anggur, Nabi Muhammad kasih sahabat tuh, anggur tuh dari tangkainya tuh tidak dilepas. Nabi Muhammad bahkan suapkan sahabat-sahabatnya dengan tangkainya tidak dilepas. Ada caranya, tapi kalau semangko tidak. Jadi kalau habis sholat termasuk sunnahnya astagfirullah. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Musab dahi dan wajah. Sambil kalau bisa baca doanya asyhadu an la ilaha illallah warrahmanir rahim. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Asyhadu an la ilaha illahu Allahumma adhib anni al hamma wal hazan. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illahu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Ya Allah, hilangkan dari diriku kesumpakan dan kesedihan. Kesumpakan dan kesedihan. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Sambil ngusap wajah. Habis itu baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tapi khusus untuk salat subuh ya dan maghrib. Khusus untuk subuh dan maghrib baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Siapa orang yang baca itu 10 kali maka seakan-akan fafil hadis dikatakan dalam hadis annaman galaha, siapa orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sehabis salat subuh dan salat maghrib, maka ditulis untuknya, dicatat untuknya 10 pahala dan dihapus darinya 10 kesalahannya. Dari catatan amalnya itu dihapus 10 kesalahannya. Warufi'ah, dan diangkat untuknya 10 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Diangkat 10 derajat. Tadinya dia itu di tingkat ini nih, naik ya. Orang kalau jabatannya naik 10 tingkat, gajinya lebih besar ya. Nah begitu juga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bonusnya lebih besar. Warufi, setiap kali dia ngamalkan itu ya, setiap kali dia ngamalkan itu dicatat untuknya 10 pahala, dihapus darinya 10 kesalahannya, dan diangkat untuknya 10 derajat. Dan wakana yaumuhu dzalika, dan adanya hari itu di mana diamalkan ini, adanya hari itu untuknya dia akan dijaga dari segala hal yang tidak dia senangi. Dia akan dijaga min kulli makruh, dari segala hal yang dibenci. Apa yang tidak senang dia akan dijaga dari itu. Dia akan terjaga, diberikan penjagaan dari perkara yang tidak dia senangi. Wa hurisa minasyaitan, dan dijaga dari syaitan. Ya tidak mudah-mudah syaitan bisikin kita lagi. Ya. Dan walam yanbaghi lidzanbin an yudrikahu min dzalikal yawm illa syirku billahi ta'ala, dan tidak sepantasnya bagi dosa untuk dia temukan di hari itu. Dijaga dari dosa. Ya, tidak maksum, tidak seperti para nabi maksum, kalau kita tidak maksum. Ya. Tapi ada penjagaan yang bukan maksum. Tapi kalau untuk wali mahfuz, kalau untuk anbiya maksum. Nabi selain nabi tidak ada yang maksum, tapi ada yang mahfuz. In kullu lamma 'alaiha maksum, tidak maksum. Dijaga dari dosa di hari tersebut, kecuali dosa syirik. Na'udzubillah. Kemudian habis baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak berapa tadi? 10 kali. Dan dalam riwayat lain seperti orang yang membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail. Lalu kemudian khusus juga untuk ba'da salat maghrib dan subuh dan maghrib. Habis baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi 10 kali,
Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya. Kalau itu sendirian, boleh ente baca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jaga aku, hindari aku dari api neraka. Kalau rame-rame Allahumma ajirna minan nar. Tapi sendiri juga mau baca Allahumma ajirna minan nar, boleh-boleh saja. Ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Khusus untuk setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Subuh dan maghrib. Kalau mau dibaca selain subuh dan maghrib ya boleh-boleh saja, tapi kesunahannya untuk sholat subuh dan maghrib. Setelah itu baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Habisnya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la ma'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Habis ucap Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam, yang damai, yang memberikan kedamaian. Wa minkas salam, dan darimulah kedamaian, kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kembali kepadamulah rasa damai dan kesejahteraan. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, maha berkah engkau ya Allah, wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau, wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha mulia. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang dapat mencegah kepada sesuatu yang kepada sesuatu yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kepada apa yang kau cegah untuk diberikan. Kalau Allah mau ngasih, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah menghalangi, tidak ada yang bisa memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita, tidak ada yang dapat menolak apa yang telah engkau putuskan. Wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat dzal jadd, orang yang bersungguh-sungguh, minkal jadd, darimu sungguhan. Tidak ada tidak bermanfaat orang yang, maksudnya begini, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kesungguh-sungguhan itu tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Maksudnya apa? Kesungguhan harus kita lakukan, usaha kita lakukan. Usaha tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya, maksudnya begini. Kalau ada istilah kan, usaha tidak mengkhianati hasil ya. Tapi usaha itu harus kita lakukan. Tapi hasilnya bukan usaha kita yang menentukan. Nahnu bitadbir wallahu bitakdir. Kita boleh mengatur, kita bikin aturan, kita manage, kita rencanakan, kemudian kita eksekusi. Tapi takdir, ketentuan hasil, Allah subhanahu wa ta'ala yang tentukan. Ya. Tapi harus, berusaha harus. Contoh mudah nih, contoh singkat mudah. Siti Hajar itu nyari air bolak-balik Safa Marwah 7 kali. Nyari air, karena dia kehausan, begitu juga anaknya Nabi Ismail masih bayi. Nyari air Safa Marwah bolak-balik 7 kali, tidak ketemu air. Usahanya kenceng, sungguh-sungguh, bukan main, kerja keras, tapi tidak ketemu air. Tapi usaha tersebut tidak disia-siakan oleh Allah. Allah kasih, tapi dari mana itu keluarnya Allah yang tentukan. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil, bukan usahanya yang menghasilkan, tapi hasil Allah yang kasih. Itu harusnya tauhid kita begitu. Ya, tauhidnya begitu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Contoh tadi, Nabi Siti Hajar nyari 7 kali bolak-balik Safa Marwah, tidak ketemu air. Ketemunya di mana air Zam-Zam? Nabi Ismail yang ditaruh di kaparnya di atas padang pasir, nangis. Baik kan kalau nangis sambil gosek-gosek kaki. Ya, kakinya gosek-gosek di pasir,
keluar muncul air. Logika tidak nyambung. Ya, sekuat apa sih tendangan kaki bayi? Ya, sekuat apa gesekan kaki bayi di pasir sehingga bisa mengeluarkan air? Mana yang lebih kerja keras dibanding dengan Siti Hajar yang nyari 7 kali bolak-balik Safa Marwah? Tapi hasil dikasih sama Allah. Cuman di mana hasil itu datang, seberapa besar hasil itu diberikan, Allah yang tentukan. Nyarinya harus, usahanya harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Jangan keluar dari rel. Nyari duit, cari duit semangat. Yang penting jangan cari yang haram, jangan dengan cara yang haram. Cari, tapi sesuai rel. Hasilnya bukan dari cari ente. Ada orang nyari duit 1 jam, ngasilkan duit. Contoh, ada orang 1 jam ngasilkan duit 100.000. Ada orang yang mesti 8 jam baru bisa ngasilkan 100.000. Ya. Apa Allah adil? Bukan Allah tidak adil. Pemberian itu hasil itu tidak selalu harus duit, ya. Tidak selalu harus duit. Jadi wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd, usaha itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang melakukan usaha. Manfaatnya itu datang bukan dari usahanya, manfaatnya datang dari Allah. Cuma usahanya itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahanya dilihat sama Allah. Tapi usaha kita tidak bisa maksa Allah. Allah tidak bisa dipaksa. Usaha kita tidak bisa maksa Allah. Ente lakukan apa saja, tidak ada hal yang bisa maksa Allah. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah mau. Ya. Justru kita ini lagi berusaha supaya Allah mau. Bukan memaksa Allah. Usaha kita itu supaya Allah mau. Merayu. Bukan memaksa. Merayu. Kita berusaha untuk bikin Allah mau. Supaya Allah mau. Kalau maksa, tidak ada orang bisa maksa Allah. Ya. Walain fa'adzal jadi mintal jar. Habis itu baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam hadis riwayat, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Itu sahabat dengar itu cemburunya bukan main. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad itu biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad yang bilang beliau cinta sama kita, itu hebat. Itu luar biasa. Ini Rasulullah mengungkapkan kecintaannya kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, sungguh aku cinta kepadamu. Maka jangan kau tinggalkan wahai Mu'adz, dubura kulli shalah, setiap habis selesai salat, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pesan Rasulullah kepada Mu'adz dan untuk kita semua. Setiap habis salat, Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku ala dzikrik, untuk zikir kepadamu, wa syukrik, dan bersyukur kepadamu. Bisa zikir, bisa syukur karena bantuan Allah. Minta bantu sama Allah. Ya Allah, tolong aku, bantu aku supaya bisa zikir, supaya senang zikir, rajin zikir, dan rajin bersyukur kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, dan bantu aku untuk beribadah dengan baik kepadamu. Tidak cukup ibadah, tapi ibadah dengan baik dan benar. Ini bantu aku ya Allah. Dengan bantuan itu ditempatkan di majelis ta'lim. Bukan cuma ibadah, tapi ibadah yang baik dan benar. Itu diperkenalkan, didekatkan dengan ilmu, difahamkan daripada ilmu yang kita pelajari. Itu bantuan dari Allah. Untuk itu supaya ibadah dengan benar. Nah, baca itu pesan Rasulullah setiap habis salat. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Habis itu baca apa? Ayat kursi. Baca ayat kursi. Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh. Baca ayat kursi. Siapa orang baca ayat kursi setiap habis salat, tidak pernah tinggal sampai dia mati. Dari pertama dia dengar ini, siapa baca ayat kursi setiap habis salat sampai dia mati, ini dibaca, diamalkan ini, tidak ada penghalang bagi dirinya dan surga kecuali kematian. Tidak ada penghalang antara dirinya dan surga kecuali mati. Karena orang mau masuk surga syaratnya mati. Tidak ada masuk surga hidup-hidup.
Ya, cuman kematian penghalang dia masuk surga. Siapa yang ngamalkan ayat kursi setiap habis sholat, dari mulai dia dengar ini sampai dia meninggal. Habis itu baca subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali. Ya. Fafil hadis, dalam hadis disebutkan siapa yang baca ngamalkan ini setiap habis salat 33, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah ampuni dosanya, diampuni kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Dosanya banyak, diampuni. Selama itu dosa-dosa kecil. Yang diampuni apa? Dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, tidak ada obat kecuali taubat. Taubatan nasuha. Tapi dosa-dosa kecil diampuni nih dengan dia ngamal. Meskipun banyak yang dosa kecil. Sebanyak buih di lautan diampuni sama Allah dengan ngamalkan. Kemudian doa ya, Allahu a'lam. Baca alaman sabun. Memajal jama'an hadza jama'an marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sum wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'an syadid wa la mahrum. Allahumma hdina li hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna فتب علينا توبة أغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة الصحبة والمسلمين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا للمصطفى الرسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي